Halo semuanya, welcome back to Isana Arisa Channel. Untuk yang baru pertama kali bergabung di channel ini, welcome, selamat datang. Perkenalkan, namaku Isana. Welcome to my YouTube channel. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku ngajak seseorang. Nantilah kalian akan kenalan siapa dia, kayak gitu. Tapi aku pengen kalian mendengar ceritanya, bagaimana pengalamannya waktu berkuliah. Dan kuliahnya itu nggak hanya kuliah aja, tapi dia tuh lumayan sibuk setauku. Tapi yang luar biasanya adalah pada saat lulus, dia itu nilainya bagus. IP-nya di atas 3,5. Nah, aku pengen dengar ceritanya dan semoga kesaksiannya, ceritanya bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa, anak-anak muda di luar sana yang juga kuliah sambil berorganisasi ataupun sibuk banyak hal kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlin Vendila Pesi. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Elin. Ada juga orang panggil aku Lin, Elin. Oke, aku barusan lulus alumni dari salah satu universitas swasta Widya Mandala, Fakultas Keperawatan, angkatan 2015. Aku asli dari Maluku. Makasih. Ya. Jadi ini Nona Ambon Manise nih. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, selamat ya untuk Elin, baru saja lulus nih, mencapai gelar apa ya, profesi nurse ya, profesi. Ya, SKPNS. Ya, selamat Elin. Oke, nah, Lin, kita langsung aja ya. Ada salah seorang yang merespon di Instagram. Jadi kapan hari itu kan aku sempat kayak sebar pertanyaan gitu loh. Atau mungkin ada yang mau berespon tentang konten ini. Dan ada seseorang tuh yang bertanya gini, pada saat berkuliah sambil organisasi itu menurut Elin sendiri itu disibukkan atau sengaja menyibukkan diri? Menurutmu gimana? Oke, Kak. Kalau mau bilang dua-duanya juga bukan sih, Kak. Hanya ingin mencari atau menambah pengalaman. Kebetulan di kampusku sendiri, kalau misalnya kita mau lulus, itu punya satu kriteria, yaitu kumpul poin. Minimalnya itu harus 100 poin mahasiswanya itu atau PK2-nya itu minimalnya 100 baru bisa lulus atau bisa yudisium kayak gitu, Kak. Kalau misalnya poinnya itu nggak sampai 100 berarti itu nggak bisa lulus walaupun kuliahmu, nilaimu bagus, SKS-nya sudah terpenuhi, tapi kalau misalnya poinnya itu tidak sampai 100, kamu nggak bisa lulus, kayak gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya lebih dari 100 atau banyak atau lebih itu, bisa pada saat wisuda, itu bisa masuk dalam kategori mahasiswa aktif berprestasi, kayak gitu. Nah, kebetulan di fakultasku sendiri ini, kalau misalnya masuk di organisasi di fakultasku, itu kan aku terlibat di organisasi yang namanya itu BPM ya, Kak, BPM, dan itu mempunyai poin yang cukup besar kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau masuk organisasi ini juga nggak sembarang-sembarang kayak gitu, Kak. Jadi ada kriteria, ya salah satu kriterianya itu minimal IPK-nya itu 2,75 kayak gitu. Kemudian diseleksi, kemudian diwawancarai. Bersyukurnya waktu itu aku lulus seleksi untuk masuk organisasi ini, Kak, kayak gitu. Nah, aku terlibat dalam organisasi di fakultas ini selama 3 periode dari 2016 sampai dengan 2019, tetapi di akhir periode atau periode ketiga itu aku hanya mendampingi adik-adik karena aku sudah masuk dalam tingkat akhir kayak gitu. Jadi dosen pembimbingku atau dosen pembimbing yang dari organisasi ini menyarankan untuk tidak terlalu ekstra untuk terlibat di dalam organisasi yang sudah masuk di periode ketiga ini, hanya mendampingi adik-adik tersebut. Tetapi lebih ekstranya itu di periode 1 sama periode 2. Kayak gitu sih, Kak. Jadi kalau bisa dikatakan pada saat seseorang berorganisasi itu memang karena ada tuntutan ya dari kampus. Ya, kalau di kampusku kayak gitu.
Mm-mm. Tapi kebanyakan kalau kalau nggak salah ya, kebanyakan di kampus-kampus lain juga gitu deh. Dulu juga kalau di kampusku tuh memang ada standar berapa poin supaya bisa lulus. Kalau enggak ya nggak bisa, supaya bisa wisuda lebih tepatnya. Ya kebanyakan ya. Oke, jadi itu adalah sebuah seperti permintaan dari kampus. Tapi yang menarik tadi yang Elin sampaikan bahwa untuk masuk ke BPM itu juga ada minimal IP-nya. Jadi bukan IPK. orang yang IPK ya, Ya. bukan orang yang nganggur-nganggur dan masuk, iya kan? Ya. Ya, Soalnya oke. itu untuk bagaimanapun kalau misalnya kamu terlibat dalam organisasi, harus yaitu nilaimu juga harus nggak boleh turun atau apa kayak gitu kan. Jadi perlu ya sama-sama konsisten lah kuliah organisasi-organisasi. Iya, setuju banget. Oke, Lin. Nah, tadi kan Elin sempat bilang bahwa di BPM itu selama 3 tahun. Nah, selain BPM, ada kegiatan lain nggak selain kuliah yang Elin ikutin? Atau cuma di BPM aja? Oke, jadi aku kuliah bukan hanya terlibat di organisasi di kampus. Kayak yang tadi kayak saya bilang sibuk banget, mungkin aku menyadarkan ini so sibuk ya Kak. Karena aku juga terlibat di salah satu organisasi kekristenan, yaitu PMK Kota, selama 2 tahun juga, dari 2017, ya 2017 sampai dengan 2018, ya kalau nggak salah ya 2 tahun kayak gitu. Dan aku ini kuliah keperawatan ya Kak. Jadi pada saat di kuliah keperawatan itu hanya bukan kuliah teori atau kuliah tatap muka, tapi juga terjun di rumah sakit kayak gitu. Itu bayangin aja. Jadi udah organisasi, terus di organisasi kampus, organisasi fakultas, organisasi di kekristenan, kemudian juga praktek rumah sakit, dan bolak-balik kampus untuk konsultasi bimbingan proposal organisasi, kemudian laporan yang praktek rumah sakit, kayak gitu. Kayak gitu sih Kak, selain aku terlibat di organisasi di kampus. Iya, jadi sangat tidak nganggur ya, Ya. Elin ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa kamu mau melakukan semua itu? Kan tadi kan katanya BPM dari 2016 sampai 2019, sementara di organisasi kekristenan itu dari 2017 sampai 2018 ya. Berarti ada momen di mana ambil dua sekaligus kayak gitu loh. Kenapa mau melakukan semua itu sementara ada banyak hal juga nih yang harus dilakukan di kampus. Gimana, Lim? Kalau yang di kampus itu organisasi kampus yang tadi aku udah bilang, mencari pengalaman atau menambah wawasan kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang di organisasi kekristenan ini, yaitu ingin melayani atau membayar harga yang lebih kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Mungkin bisa dijelaskan membayar harga itu seperti apa dalam bayangan atau pemikirannya Elin? Apa ya? Memberikan diri secara lebih walaupun kamu sibuk kuliah, tetapi bagaimana untuk tetap melayani Tuhan kayak gitu kan. Sibuk organisasi, percuma dong kita kuliah sibuk organisasi tetapi dengan Tuhan, tetapi semuanya itu kan tidak kayak sia-sia gitu loh Kak. Mungkin kalau bisa dibahasakan tuh kita bisa memberi segitunya untuk diri sendiri, untuk ilmu pengetahuan, tapi kenapa untuk Tuhan tidak bisa gitu ya? Iya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut adalah karena kan banyak tuh ya tanggung jawab yang Elin ambil. Sementara untuk berkuliah pasti dong setiap semester kan punya target. Aku mau semester ini misalnya IP-nya atau IPK aku nggak boleh turun atau harus naik atau gimana. Tantangan-tantangan yang sangat sering dihadapi supaya semuanya tetap berjalan dan IP itu minimal nggak turun tuh gimana, Lin? Tantangan yang paling berat bagi aku pribadi yaitu waktu ya Kak. Karena tadi aku sudah bilang kuliah keperawatan itu sangat, menurutku pribadi, sangat-sangat ekstra, butuh tenaga, waktu, pikiran, perasaan, emosi, semua itu terlibat. Karena ya waktu ya, aku bilang itu waktu karena yang tadi aku udah bilang praktek rumah sakit, misalnya contoh nih ya,
masih awal-awal aku misalnya di periode 1 sampai periode 2 itu aku lagi praktek rumah sakit dan dosen pembimbing yang dari organisasi ini minta untuk konsultasi proposal, misalnya konsultasi LPG, dan pas banget lagi bertabrakan sama jam dinasku itu kan membuat wah gimana ya gimana panik pasti kayak gitu. Dan itu aku terapkan sistem delegasi kepada pengurusku yang lain kayak gitu. Bisa nggak bantu aku soalnya aku lagi shift ini bertabrakan sama dosenku kayak gitu. Kalau misalnya juga nggak bisa, contoh juga kalau misalnya aku dinas pagi, terus janjiannya dengan dosen, Bu bisa nggak siang jam segini soalnya saya dinas pagi kayak gitu. Karena dosen-dosen kita juga tahu kita praktek rumah sakit kayak gitu. Dan paling enak itu misalnya kalau dinas malam, itu kan punya jangka waktunya tuh lama dari jam 8 sampai jam 16 jam kerjanya dosen kayak gitu. Jadi yang paling berat menurutku pribadi yaitu Kak, waktu kemudian kuliah sibuk sih, capek, tantangan capek pasti ya, soalnya tempat atau jarak kampusku dengan tempat rumah sakit itu lumayan jauh, belum lagi minta konsultasi laporan ini, laporan itu, kayak gitu Kak. Kemudian, apa namanya, ya itu sih Kak, tantangan yang paling berat bagi aku adalah waktu. Selain sistem delegasi, ada nggak cara lain yang Elin terapkan di diri Elin dan juga mungkin bisa jadi bahan ide untuk orang-orang di luar sana yang melihat konten ini? Gimana sih cara mengatur semua itu? Karena kan kalau bekerja sama dengan orang kita bisa delegasi gitu kan, tapi ada saat dimana harus kita semua yang melakukannya kayak gitu. Misalnya ada ujian, tapi ada bagian dari organisasi yang hanya kita satu-satunya yang bisa melakukan kayak gitu. Kalau seperti itu gimana? Kalau aku sih berani berkorban Kak. Kalau soalnya berani berkorban dan berani untuk ekstra lebih dalam artian misalnya tadi yang Kakak bilang, aku lagi ujian, terus tiba-tiba dosennya tuh minta konsultasi. Berarti di mana sisi misalnya kamu kan udah belajar nih ujian, pastikan dong mempunyai jeda waktu beberapa menit untuk berkonsultasi dengan dosen ini. Nah, diusahakan untuk tidak blank atau apa yang sudah kamu pelajari itu tidak blank biar pada saat konsultasi kamu tidak terganggu kayak gitu. Dan aku sudah pernah terapkan itu, berani untuk ekstra dan berani berkorban sih Kak. Karena itu kan tanggung jawabmu juga, kuliah tanggung jawab, organisasi tanggung jawab. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Kayak gitu sih Kak. Jadi berani berkorban tuh maksudnya adalah kalau kamu berani ambil tanggung jawab lebih, berarti mungkin ada waktumu yang harus lebih banyak dikorbankan gitu ya. Terus ada nggak tips-tips gimana cara belajar? Karena kan Elin ini setauku nilainya lulus dengan IP yang bagiku bagus kayak gitu loh. Dia lulus dengan IP berapa, Lin? IPK ya Kalau ini ya? pelantikan IPK kemarin ya ini. sih 384. Pelantikan kemarin. Yes. Ya, jadi 3,84. Ini IPK ya. Nah, sementara dalam perkuliahan itu tidak nganggur kayak gitu. Gimana sih intinya caranya Elin supaya ngatur? Karena kan pasti harus belajar ini, harus kumpulin ini, harus ketemu dosen, belum lagi kadang itu mungkin nggak selalu sehat. Gimana supaya belajar dengan intinya bisa dapat IP-nya bagus kayak gitu? Kalau aku yang pertama itu kan aku dari luar pulau ya. Jadi tahu tujuanmu apa kayak gitu. Tujuanmu datang ke Surabaya, tujuanmu sebagai anak rantau kuliah di sininya itu apa? Masa iya kamu datang ke sini hanya untuk terlibat dalam organisasi? Kan tidak mungkin. Nah, mengetahui tujuan hidup atau tujuan kamu berada di Surabaya ini ngapain? Kayak gitu. Yang pertama tuh kuliah tuh harus menjadi prioritas yang pertama. Kayak gitu kan. Kemudian kalau sistem belajarku ya, aku orangnya sistem belajarnya itu dalam kondisi yang sempit lagi, sepi, sepi dan nggak boleh berisik. Aku sistemnya gini Kak, misalnya aku kuliah ya dari pagi sampai sore. Sorenya itu aku manfaatkan untuk tidur sebentar, terus malamnya itu setengah 9 atau jam 8-nya tuh aku bangun,
HP-an dulu kayak gitu. Karena itu bukan jam tayangku untuk belajar. Jam tayangku belajar itu di atas jam 10 atau jam 11 kayak gitu. Kemudian mempunyai agenda atau schedule harian kayak gitu. Hari ini kamu buat tugas apa, hari ini kamu kerja apa, kayak gitu. Kemudian harus punya target. Misalnya hari ini, tugas ini harus selesai, laporan ini harus selesai, hari ini kamu harus janjian dengan ini, hari ini kamu harus konsultasi ini, kayak gitu. Kemudian manajemen waktunya itu harus bagus. Kalau misalnya manajemen waktumu itu tidak bagus, semuanya itu akan hambur-adul Kak, berantakan kayak gitu. Karena bersyukurnya kalau aku melihat pribadiku ya Kak, pribadi manajemen waktuku sangat cukup baik kayak gitu, karena aku terapkan sistem agenda atau schedule harian kayak gitu. Kemudian tekun dan taat, dan kalian list apa yang mau kalian lakukan, dan tadi yang aku sudah bilang di awal. Karena kalau misalnya kalian nggak list, bisa kalian lupa kayak gitu, dan itu pasti tidak terlaksana. Dan itu pasti kan tidak berjalan dengan sesuai dengan kenyataan kan Kak, kayak gitu. Dan konsisten itu yang paling penting sih Kak. Kalau misalnya kalian nggak konsisten, ya percuma kayak gitu sih Kak. Jadi kalau yang dari sharingnya Elin yang kayak dari tadi tuh yang paling aku diingatkan terus tuh adalah manajemen waktu ya, manajemen waktu, mengatur waktu, lalu tahu tujuan kayak gitu. Pernah nggak sih Elin itu mengalami kayak mager gitu loh? Aduh, males banget untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan. Kayak tahu nih ya, misalnya minggu depan tuh ujian, tapi kayak materi itu susah banget, dan kayak akhirnya, aduh nanti aja lah, kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Mungkin juga banyak yang ngalamin seperti itu ya, Lin ya. Ada nggak tips untuk bisa menghadapi kondisi seperti itu? Ya, namanya juga manusia ya Kak. Punya kelebihan dan kekurangan. Ya, aku pernah mengalami hal seperti itu. Misalnya udah banyak banget list yang aku tulis dan kayak sumpah gitu loh Kak liatnya. Kayak terasa pengen teriak sebesar karena banyak banget. Nah di situ aku mengambil waktu me time biar refreshing sebentar dulu Kak, kayak gitu, tenangkan pikiran. Misalnya kamu jalan ke mall kayak gitu kan Kak, gak usah belanja lah, beli minum biar lihat-lihat cuci-cuci mata gitu ya, biar otaknya itu terrefresh lah sedikit Kak, baru pulang mengerjakan kayak gitu. Pernah kok Kak aku mengalami hal seperti itu. Jadi tidak seluruh jalan raya Kak, pasti ada aku mengalami hal seperti itu. Ya, jadi ada kok momennya ya, tidak semulus jalan tol. Dan yang bisa dipelajari dari ceritanya Elin pada saat mager atau kayak lelah dengan semua hal itu, bisa mengambil waktu untuk rehat sejenak. Kalau Elin tipenya adalah mungkin jalan ke mall. Mungkin ada juga yang tipenya mesti jalan-jalan ke alam, ke naik gunung misalnya, ada tuh. Atau ada juga yang refreshingnya nonton film, ada yang kayak gitu. Beda-beda. Yang pasti lihat prinsipnya ya teman-teman, untuk mengambil waktu rehat sejenak kayak gitu. Nah, Lin, aku juga tahu kayak banyak anak-anak sekarang, kan Elin ini angkatan 15 ya, mahasiswa angkatan 2015. Sementara kalau sekarang ya yang sedang sibuk-sibuknya kuliah online ya, terutama itu adalah angkatan 20, 19, 18, 17, 16 juga mungkin ada yang masih aktif kuliah. Apakah tips-tips yang Elin berikan itu berlaku sama untuk mereka yang berkuliah online atau ada tambahan? Bisa sih Kak, karena kan kurang lebih sama ya. Kalian bisa, ya aku pernah mengalami kuliah online selama 3 bulan, dan aku juga terapkan sistemku yang itu, yaitu buat agenda. Itu karena kalau menurutku pribadi ya Kak, buat agenda atau schedule harian itu sangat menolong sih Kak, itu sangat-sangat menolong karena aku sudah terapkan, dan aku juga pernah terapkan ke temanku, dan mereka bilang bersyukur banget mendapatkan mendapatkan pengalaman dari aku karena mereka bisa terapkan, dan
bisa merubah pola hidupnya mereka dan manajemen waktunya mereka. Kayak gitu. Iya, betul. Ya, hidup yang teratur ya, penting banget. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Aku tuh tiba-tiba teringat satu pertanyaan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ngapain ikut organisasi? Kalau ikut organisasi, IP-mu itu bisa turun atau kamu bisa kurang waktu belajar atau kamu bisa lulusnya itu molor. Kalau mendengar pernyataan seperti itu, apa pendapat Elin secara pribadi? Kalau menurut aku ya itu dari kalian pribadi sih, kan masing-masing orang berbeda ya, masing-masing orang berbeda kayak gitu. Dan ya itu yang tadi aku bilang, Kak, jadikan apa yang paling prioritas, sama-sama berani untuk uh, ekstra lebih dan berani untuk berkorban, karena kuliah tanggung jawabmu, organisasi juga tanggung jawabmu. Jadi harus sejalannya itu bersamaan kayak gitu. Karena kalau misalnya organisasimu lancar, lulus jalan tol, tapi kuliahmu berantakan kayak gitu kan, itu sangat-sangat tidak efektif atau sangat-sangat tidak logis ya, Kak. Kalau misalnya kamu sudah berani ambil tanggung jawab, bisa salah satu tanggung jawab itu organisasi, berarti kuliahmu bagus, organisasinya juga harus bagus, jadi seimbang. Tiba-tiba masih kepikiran pertanyaan lagi nih, nggak apa-apa ya? Kalau misalnya, kalau dalam kehidupan Elin kan yang aku dengar sepintas ini lebih ke arah IP bagus kayak gitu kan. Pernah nggak sih dalam satu semester yang kamu lalui itu IP turun? Kayak sudah melakukan semua seperti seharusnya, jadwal sudah diatur, sudah mengatur semuanya, belajar, tapi IP itu turun. Nah, kalau menghadapi kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah harus berhenti berorganisasi dan fokus ke kuliah saja, atau apa? Nah, Kak. Bahkan ada satu mata kuliah yang tidak lulus, tapi tidak lulus itu apa ya, dalam artiannya itu karena ada satu masalah kayak gitu kan. Jadi tidak lulus, bukan tidak lulus karena malas, terus tidak ujian, nilainya tidak bagus. Padahal 100% ikut ujian, presensinya 100%, tapi ada satu problem sehingga dari situnya yang membuat turun kayak gitu. Kalau dari aku sih, ya masa iya cuman gara-gara ini kamu berhenti untuk tidak lanjut kayak gitu. Kalau aku sih enggak, Kak, tetap jalankan aja sih. Maksudnya pada saat menghadapi situasi seperti itu, hal apa yang harus kita lakukan? Karena kan misalnya IP tahu turun ya, next semester tuh apa yang harus kita lakukan? Tekun. Tekun. Kalau misalnya kamu nggak tekun, kalau misalnya dari situ kamu sudah down, terus malas kayak gitu karena cuma gara-gara satu, terus sudah putus asa kayak gitu kan. Gak boleh, kayak tetap semangat, tetap tekun, konsisten, kedepannya pasti akan lebih baik kayak gitu. Ya, oke. Jadi yang penting banget untuk ditingkatkan yaitu tekun ya, tekun dan tahu prioritas. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kalian masih mahasiswa saat ini, sifat atau tekun itu apa ya? Karakter kali ya. Karakter. Karakter ya. Percaya nggak percaya nggak percaya, semua itu sangat dibutuhkan loh waktu bekerja. Jadi waktu bekerja itu nggak hanya lihat oh IP, lulus cum laude, tapi sebenarnya karakter-karakter, sifat-sifat seperti itu sangat dibutuhkan. Karena yaitu dalam dunia pekerjaan itu banyak sekali tantangan kayak gitu. Kayak kita berhadapan dengan dunia luar kan. Dan kalau kita nggak tekun, ya mungkin akan minta cepat-cepat keluar dan mencari pekerjaan yang lain kayak gitu. Oke, Elin. Ya, nah, bisa kasih pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa mungkin atau anak-anak muda yang kuliah tapi mereka juga berorganisasi. Gimana caranya supaya bisa berjalan lancar dan yang pastinya IP-nya tidak terjun bebas. Oke, buat kalian yang lagi
kuliah sambil menyelam alias berorganisasi. Uh, yang pertama yaitu tentukan dulu tujuan hidup kalian kayak gitu. Apalagi dalam mahasiswa dengan organisasi juga. Tujuan kalian ya dia pasti kuliah. Kuliah harus yang menjadi prioritas. Tapi apabila kalian sudah mengambil suatu tanggung jawab yaitu berorganisasi, ya berarti harus bersamaan berjalan kayak gitu. Kedua, yaitu manajemen waktu kalian bisa digunakan sebaik-baik mungkin karena manajemen waktu itu sangat penting. Kemudian yaitu konsisten Kak. Tetap semangat buat kalian yang lagi berkuliah sambil berorganisasi untuk tetap tekun dan taat dalam melaksanakan kuliah sambil organisasi. Ya, betul sekali. Dan juga yang pasti jangan takut untuk gabung organisasi ya. Oke, terima kasih banyak Elin untuk waktunya. Udah mau berbagi pengalaman selama berkuliah. Berapa tahun ya? Dengan profesi berarti 5 tahun ya? 5 tahun. Lama juga. Lama juga. Tapi pastinya itu sangat membentuk ya pribadi Elin sampai detik ini. Dan semoga cerita ini, kesaksian ini bisa menginspirasi teman-teman yang memang saat ini sedang bergumul, berjuang keras untuk IP tetap stabil, tapi juga tidak meninggalkan organisasi. Itu aja. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye.